Kris dari Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup. Yang kami hormati rekan-rekan media jurnalis Kabupaten Magetan. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat beraktivitas bersama-sama, berkumpul, ngobrol gayeng bersama Bapak Bupati Magetan, ngobrol asik untuk Magetan bangkit. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan hal-hal untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan acara pada pagi hari adalah disposisi Bupati Magetan pada nota Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Magetan nomor 555/113.113/2022 untuk menjalin komunikasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) rekan-rekan jurnalis yang bertugas di Magetan dalam menghadapi era reformasi digital, serta membahas kendala-kendala yang dihadapi rekan-rekan semuanya. Kendala yang dihadapi rekan-rekan jurnalis saat menjalankan tugas-tugas perlu diadakan kegiatan secara berkala bersama rekan-rekan jurnalis seperti halnya pada hari ini. Kegiatan dengan nama Gayeng Ngobrol Asik untuk Magetan Bangkit akan mengundang narasumber di bidang jurnalis. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dengan tema yang berbeda-beda. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan jurnalis yang bertugas di Magetan dalam mengoptimalkan kegiatan jurnalistik serta meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi berita daerah. Untuk peserta, kegiatan ini diikuti sebanyak 71 jurnalis oleh Bapak Bupati Magetan sekaligus sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur atau Stikosa AWS. Materi di era digital seperti sekarang ini, jurnalis menghadapi berbagai tantangan seperti adaptasi terhadap teknologi digital, kemunculan berbagai jurnalisme yang dadaan, dan juga adanya informasi hoax. Untuk itu kita perlu memahami berbagai keadaan mengenai nilai-nilai jurnalis, dan diharapkan jurnalis Magetan dapat memberikan berita yang informatif, berkualitas, dan bermanfaat. Sumber pendanaan berasal dari APBD Dinas Kominfo Kabupaten Magetan tahun 2022. Demikian laporan untuk kami sampaikan. Selanjutnya mohon arahan dan petunjuk, dan pada kesempatan ini mohon kiranya Pak Bupati bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang hormati Ibu Wakil Bupati, ke semua kepala OPD yang hadir, teman-teman saya, alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, karena seperti pesawat Lion itu, kalau sudah dari awalnya sudah terlambat terus mundur ya, terus akhirnya ya, sebab itu sudah sewajarnya kalau saya mohon maaf sebesar-besarnya pada kesempatan ini. Yang kedua, saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Cahaya bahwa era digital ya, saya sering mengatakan begini, tahun 2005 itu saya pernah menulis begini, bahwa besok di era digital, kalau waktu itu di era konvergensi istilahnya saya waktu itu. Jadi sekitar tahun 25 itu belum ada istilah digital, tapi konvergensi namanya. Bagaimana kemudian televisi dan seterusnya itu bergabung jadi satu, gitu ya. Jadi dulu istilahnya konvergensi. Di era konvergensi itu apa aja yang nanti akan hilang dan seterusnya. Saya pernah menulis dulu televisi perkembangannya akan stagnan, ya. Kemudian media-media mainstream akan turun. Ya, yang tambah apa? Ya, dari internet dan seterusnya. Fakultas medsos jurusan meme katanya gitu ya. Kalau tidak percaya nanti lihat ya.
Jadi Fakultas Medsos jurusan meme. Artinya apa? Artinya bahwa perguruan tinggi di Indonesia itu terjebak sejak zaman saya kecil ya jurusannya itu terus ya. Nek Fakultas Teknik ya sipil, arsitek, terus apa nih? Mesin, terus apa nih? Sekarang tambahan informatika. Ya. Tahun 2005-2006 ketika saya ke Jerman, ke Inggris, di sana itu sudah ada jurusan misalkan Artificial Intelligence, AI istilahnya. Ya, Artificial Intelligence itu jurusan opo gitu ya. Ada cyber law, ya, ini jurusan opo nih gitu ya. Di Indonesia jurusan Fakultas Hukum itu mari-mati sejak dulu ya pidana, perdata, tata negara, apa meneh? Hubungan internasional. Ya, sarjana hukum siapa? Gitu ya. Ya itu aja sejak dulu. Sedangkan dunia sudah berubah. Ya, sudah berubah. Di sana itu ada jurusan misalkan ekonomi telekomunikasi, ada jurusan ekonomi kesehatan, ya. Macam-macam. Ya, itu bersejarah. Dan habis itu saya tidak mau lagi ngasih karena waktu itu undang-undangnya masih abu-abu. Begitu keluar undang-undang penyiaran, kemudian ada edaran dari Menteri Perhubungan karena waktu itu Dirjen Koster masih di bawah Perhubungan, saya tidak mau lagi. Walaupun dipaksa saya tidak mau. Ya, hanya satu-satunya itu GTV. Ya, yang pertama. Ada wartawan GTV tidak? Ya, jadi itu. Ya, jadi itu. Jadi itu kalau wartawan GTV itu yang pertama kali. Kira-kira media mainstream itu bertahan sampai kapan? Saya tanya gitu ya. Sampai kapan media mainstream ini bertahan? Ini bukan statement saya, tapi yang bersangkutan. Nggak usah saya sebut nama. Gini Mas Broto, Pak Prawoto kalau manggil saya. Ya tidak seperti dulu iklannya. Ya. Dulu iklan itu di media mainstream itu 95% Pak Prawoto. Sekarang ini di media mainstream iklan itu hanya tinggal sekian. Ya. Jadi itu yang ini beliau-beliau yang ada di sana. Oleh sebab itu, kenapa ini saya sampaikan kepada penjenengan supaya kita juga terbuka ya ada open mind bagi kita. Karena yang adaptif terhadap perubahan, ya katanya Charles Darwin, ya yang bisa eksis itu adalah orang yang adaptif terhadap perubahan. Ya, yang selalu mengikuti perubahan, katanya Charles Darwin di dalam teori evolusi. Diskusi di situ kemudian muncul statement-statement seperti itu. Kalau jenengan ingat tahun 2017 saya pernah diskusi dengan teman-teman wartawan dan ditulis statement saya bahwa ketika saya mengikuti Forum Ekonomi Dunia, waktu itu sudah diramalkan bahwa tahun 2015 sampai 2020 ada 39 pekerjaan yang akan hilang dan berubah di ASEAN. Ya, jadi kita sudah diingatkan di dalam forum. Ya, jadi hanya Menteri BUMN, ya Pak Erick Thohir, beliau menyatakan nanti dibuka di ada 9 jenis pekerjaan yang akan hilang. Ya. Jadi ada 9 jenis pekerjaan yang akan hilang. Nanti coba dilihat. Apa aja pekerjaan yang akan hilang. Jenengan akan baca di situ. Salah satu di antaranya yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN itu adalah administrasi perkantoran. Jadi semua bisa otomatis, ya kan? Semua akan otomatis. Makanya saya sebagai bupati, saya akan tekan staf administrasi. Yang saya perbanyak adalah tenaga nakes dan guru. Ya, jadi saya akan tekan karena kita melihatnya ke depan seperti itu. Ya, bahwa tenaga administrasi itu nanti akan hilang. Jenengan misalkan, ya apa dulu membayangkan bisa ngambil uang di mana, kapanpun, tiba-tiba uang berubah sekian detik. Ya. Hari Sabtu Minggu, aku nggak bisa transfer karena Sabtu Minggu. Kecepatan mengambil keputusan. Ya. Jadi hukumnya ada 3, kecepatan, ya, networking, dan efisiensi. Siapa tidak efisien pasti akan tergilas. Ya, itu hukum. Ya, jadi hukum di era digital. Dan mudah-mudahan kita semua nanti selamat ya menghadapi era digital ini dan kita menjadi pemain bukan penonton. Kalau menjadi penonton betapa ruginya kita semua. Nah, oleh sebab itu mari
kita yang terdidik, ya, yang mempunyai edukasi cukup, ya, nanti bisa memaknai era digital ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga mohon maaf nanti tidak bisa sampai selesai, saya ditunggu lagi di acara ya. Kalau begini ini kan dikira waduh Pak Prawoto nggak mempedulikan wartawan, salah meneh gitu ya. Ya, jadi gitu. Malam hari aja. Ya, malam hari kemudian kita bisa santai ngobrol sampai jam berapa gitu ya, dengan enak gitu ya. Nah, kalau karena kebenaran itu tidak pernah memihak. Hari ini saya dinyatakan salah, nanti kebenaran itu akan muncul dengan sendiri. Ya, karena kebenaran itu tidak pernah memihak kepada siapapun, kebenaran ya kebenaran. Ya, oleh sebab itu, mari ya, kita dialog. Nanti kalau saya mohon maaf kalau nanti di tengah dialog saya mohon izin ya, kemudian nanti akan diteruskan oleh teman-teman. Tapi saya berjanji pada teman-teman nanti lakukan lagi, nanti diagendakan lagi pas malam hari, sehingga waktunya bisa lebih panjang. Saya kira demikian. Perekonomian bisa tumbuh, masyarakat lebih sejahtera. Terlebih di era-era saat ini menjelang kehidupan normal yang tentunya butuh support dan juga edukasi dari teman-teman media. Tentu dalam perjalanannya teman-teman media juga ada kendala di tengah COVID saat ini. Kita ingin tahu kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman media agar komunikasi pemerintah dengan teman media itu bisa berjalan cair. Dan untuk itu di kesempatan hari ini kita buka sesi dialog. Selalu mendengarkan jenengan, oh iya ya. Jadi usulan itu bagus, kalau bagus itu bisa kita eksekusi. Ya, dan itu nanti coba nanti akan saya ini Mas Agus ya. Nanti akan saya kumpulkan OPD, nanti saya akan membuat kebijakan yang kemudian tadi sarannya Mas Agus supaya ada kasarnya gantian gitu ya dari ini. Pas ada kegiatan gitu ya, nanti kita petakan ya. Karena begini, saya sejak kan jenengan juga pirsa ya, bahwa ketika pandemi itu saya punya keyakinan pandemi akan turun. Oleh sebab itulah kemudian saya sudah memerintahkan tahun 2021 itu pada bulan-bulan November Desember itu untuk membuat calendar of event. Kita harus siapkan itu ya. Kita harus siapkan bahwa pasti nanti akan terjadi endemi. Ya, sehingga kita punya 174 kalender of event tahun 2022. Daerah-daerah kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten kota untuk membuat semacam KFD seperti Barat, ya, seperti Tangerang, seperti Lembea, kita buat. Nanti dengan memecah itu nanti supaya nanti berkurang, gitu ya. Jadi orang tidak semuanya ke Magetan. Kalau itu tetap ramai, nanti kita pecah lagi. Kita nanti masukkan dari jenengan, malah justru saya tunggu sebaiknya mana ya, gitu. Nanti masukkan, oh Pak Prawoto sebaiknya gini. Jangan WA aja Pak, KFD sebaiknya di sini Pak, gitu ya, yang dipecah di sini. Nanti akan kita tindak lanjuti. Kalau secara kajian itu memungkinkan, gitu ya, memungkinkan. Tetapi upaya untuk kemudian jadi rame masyarakat kemudian kebetang ya, bahasa Jawanya itu kebetang selama 2 tahun ini ya, kami itulah yang upaya kami yang pertama, bahwa menghidupkan kembali, membangkitkan ekonomi yang selama ini terpuruk. Sambil jalan Mas Dian nanti kita perbaiki ya, masukan jenengan saya terima kasih.